Saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Beliau tidak pernah, ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat, ya, Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Saya juga mengatakan sebelum menjawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Terima kasih rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Kami sebagai advokat terdakwa, sebagai advokatnya Dr. Tifa, tidak akan bosan-bosannya menyatakan, menegaskan bahwa pokok perkara ini adalah perihal kajian yang dilakukan oleh Dr. Tifa terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi, ya, kemudian dikaji oleh Dr. Tifa. Dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk Dian Sandi. Termasuk Dian sendiri juga tidak pernah membantah. Kalau Pak itu palsu yang jadi yang dikaji adalah sebuah dokumen digital, ya, dan itu adalah objek benda mati. Artinya benda mati itu dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti itu, ya. Jadi tidak ada di situ, harus ada mens reanya, ya. Jadi itu adalah amanah konstitusi, merupakan haknya Dr. Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah, kemudian kalau pikirannya itu dipidanakan seperti ini, itulah yang terjadi di persidangan ini. Persidangan ini adalah persidangan yang menyidangkan yang atas laporan yang dilakukan oleh mantan presiden, ya, mantan presiden Joko Widodo yang bernama Joko Widodo atau yang mengaku bernama Joko Widodo, yang kemudian berusaha merupakan upaya untuk melakukan pemberantasan dan atau pemberangusan pembungkaman atas hak konstitusional yang disampaikan oleh terdakwa atau yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Nah, ini adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi kehadiran kami sebagai advokat adalah untuk menegakkan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingannya Dr. Tifa, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut, ya, pemutarbalikan penegakan hukum, ya. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah apa yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum, atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process.
Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dr. Tifa. Penegakan hukum seperti ini ya adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan. Ya. Karena hukum itu ya, hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negaranya. Ya. Ya. Begitu ya. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ya kan, ada beberapa hal. Di antaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga sesuai KUHAP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik. Itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya gitu. Apa benar diperiksa atau tidak? Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, kami berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHAP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli itu. Ya kan? Ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ kan. Itu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi. Kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian. Ada keinginan Sebentar, saya jawab, saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan, yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan, melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi. Ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa.
Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, ya seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, kepada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya. Saya keberatan diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak, berkali-kali. Enggak, maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Oh, Prabowo nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada lagi? Jaksa tadi menolak eksepsi Dokter Tifa seperti apa, Dok? Yang tidak pernah saya tanggapin saya. Tapi kan JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. untuk sebagai pembuktian data dan fakta. Jokowi tidak pernah menjanjikan hal Saya itu. tambahkan ya. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lex Sumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini. Ya, lanjut saya. Oh iya ini. Pasca jaksa menolak eksepsi. Ya, begini ya, tadi ya saya memberikan sebuah kesan saja ya. Ya, begini ya, tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Jangan nutupin Dokter Tifa. Ya, kurang lebih Jangan apa? nutupin Dokter Tifa. Kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya, pada saat saya mendengarkan itu. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia, bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005, ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota atau Loji Gandrung Solo dinas. ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah
sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia, Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim. Amin. Ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya sebutkan satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan, bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang? Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Setelah berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2026 yang judulnya Pola Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ. Tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sink, itu nggak ada ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten, karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya malas menyebut namanya, kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya, karena itu sudah diatur jelas di SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi ya. Beliau di UII, kami di Unisula. Ya, ini di Widya Matara ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan. UGM asli. Nggak perlu ditanya ijazahnya ya. Oke, begitu ya. Jadi oke. Kepastian tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Konfirmasi sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Anda bisa bayangkan 27 penanya itu nggak ada dibatasi tanyanya. Iya. Kenapa? Terus pertanyaan apa tadi? Tadi dari dan kalau tadi kata-kata bersayap loh, seandainya sidang berlanjut loh.
Ya, oke. Kalau Pak Jokowi statusnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanyakan. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Artinya dia terkena pasal 160. Ya, jelas. Beliau tidak hadir ya. Nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Oke. Bikin perjak baru. Oke. Kenapa dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 301 pit B, tapi tadi jaksa bilang ada 301 pit sus. Ini sebenarnya sidang pit sus atau pit B? itu harusnya pidana biasa. Ya pit B. Ya, pit B. Kembali ke tidak Apa tipe? cepatan Ya, dari ya. JPU. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya. Karena Ya. memang saya tadi cek di beberapa Tapi berita, sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya ya. Ya, makasih Pak. Oke. Oke, ya udah, Mas, dikit ya silakan, tambahan. silakan. Tambahan dari saya. Silakan. Sekali lagi kehadiran saya di sini. Oke. Sekali lagi kehadiran saya di sini adalah untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya. Ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata ahli hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu, yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim kalau bahasanya one for all. One for all, all for one. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan pengembangan melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap harus dihadiri dengan ijazah palsunya. Jangan percaya pada radio rusak. Ini radio ini nggak rusak ini. Itu ya, saya kira itu aja. Biar porsinya terlebih banyak timnya Dr. Tifa. Saya hanya datang aja. Terima kasih. Saya 162.000% Jokowi nggak hadir. Hidup Dr. Tifa. Hidup Dr. Tifa. Kita makan sate lagi. Jokowi mana Jokowi ini udah sidang ketiga nih nggak datang nih Jokowi nih. Biasa Dr. Osiro asli. Ditanya atau kasih apa? Kaosnya tetap, karena kemarin banyak tanya, Mas kalau latar belakangnya kaosnya hitam, ya jadi hari ini kaosnya latar belakangnya putih, tapi gambarnya tetap untuk para terbul itu. Mas Roy. Terbul itu. Baca sendiri. Dari sini nggak kelihatan tulisannya.